Tim Pembuatan Video Cybermedia dan Literasi Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya ingin sharing session atau berbagi ilmu pengetahuan nih tentang apa itu cybermedia, tentang apa itu literasi digital. Kan di sini kita tahu di zaman yang sekarang ini, di zaman yang kita tidak lepas yang namanya alat elektronika. Nah, maka dari itu penting sekali kita itu mengetahui perkembangan zaman di era modern ini, di mana di dunia ini bersifat dinamis. Yang dimaksud dinamis itu terus berjalan dan terus berubah. Maka dari itu kita sebagai manusia juga itu harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan cybermedia dan literasi digital, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ataupun historis daripada perkembangan industri yang ada di dunia ini. Nah, yang pertama, pada abad ke-1 itu pada tahun 1760 sampai 1820 itu terjadi revolusi industri yang dimana itu bertepatan di negara Inggris. Nah, di situ ditemukanlah sebuah penemuan industri, yaitu mesin uap. Nah, mesin uap ini membantu manusia yang dulunya mereka itu memproduksi barang itu hanya mereka menggunakan tangan mereka sendiri. Tetapi beda ketika pada abad ke-1 itu, nah itu merubah semua perilaku, bahkan ekonomi yang ada di dunia ini. Dari mereka memproduksi barang, kemudian bagaimana membuat sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dan pesat, itu terjadi pada negara Inggris yang pertama. Nah, yang kedua itu pada abad kedua. Nah, itu bisa kita sebut dengan 2.0, di mana di situ ditemukanlah tenaga listrik. Nah, itu memberikan juga dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, baik itu secara politik ataupun sosial. Nah, di situ kan banyak sekali perkembangan yang berubah pada saat terjadinya abad ke-1 dan melanjutkan ke abad kedua, yaitu penemuan tenaga listrik. Nah, kemudian yang ketiga ini pada abad ketiga, yaitu penemuan komputer. Nah, abad ketiga itu penemuan komputer, di mana kita sudah bisa menggunakan komputer, tetapi ya masih komputer jadul mungkin ya, kan gitu ya. Dan yang abad keempat, yaitu bisa abad keempat ini ditemukan internet, sampai yang sekarang 5.0, yaitu pada abad kelima ini, di mana perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali, di mana kalau kita tahu sendiri, kita sebagai generasi Gen Z atau generasi Gen Alpha, bisa sekarang Gen Alpha sekarang ya kan, di mana terjadi banyak perubahan secara sosial, secara psikologisnya, itu banyak sekali yang berubah. Nah, yang kemudian ini sangat mempengaruhi setiap aktivitas Gen Z. Nah, kita dalam keseharian sehari-hari itu pasti tidak lepas yang dari namanya AI sekarang, ataupun artificial intelligence, ya kan? Nah, itu sudah menjadi mempermudah juga sebenarnya. Hal itu emang digunakan ataupun alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tetapi ketika orang itu ketergantungan ataupun kecanduan akan kegunaan artificial intelligence AI itu, maka ini akan berakibat fatal juga. Maka dari itu penting sekali di sini saya ingin memberikan wawasan ataupun edukasi kepada kalian. Pentingnya kita itu memilah dan memilih hal yang baik dan buruk daripada perkembangan di zaman modern ini. Nah, baik, kita di sini akan masuk ke pembahasan ya. Nah, yang sini yang pembahasannya itu ada dua, yaitu tentang cybermedia dan literasi digital. Nah, saya ingin tanya kepada kalian, tahu nggak kalian cybermedia itu apa? Enggak. Ya.
Baik, di sini kan saya jelaskan sedikit tentang cybermedia. Cybermedia itu seperti media massa berbasis internet. Nah, media itu dibagi dua sebenarnya. Ada media konvensional, ada media baru. Nah, media baru ini yang dimaksud dengan cybermedia. Nah, kalau media konvensional itu seperti halnya televisi, terus radio, majalah, itu bersifat satu arah secara penyampaian, secara menyebarkan informasi, itu satu arah. Kemudian kalau media baru ataupun cybermedia itu berbasis internet ataupun bersifat dua arah. Jadi contoh nih, contohnya IG ataupun TikTok. Nah, kita itu bisa memberikan informasi. Nah, kita juga bisa dapat informasi dari orang lain. Nah, bisa informasi dari orang lain juga dan dapat secara interaktif. Ataupun dalam cybermedia itu ada yang namanya interaktif. Jadi ada komenan, ada like, ada share. Itu merupakan bentuk daripada media yang interaktif, yang bersifat dua arah. Nah, di sini juga ada media siber itu ya, bisa disebut juga dengan cepat dan real time. Jadi kalau kalian pelajari ataupun analisis media-media yang sekarang itu sangat cepat sekali penyebaran informasi. Bahkan untuk FYP itu gampang sekali. Nah, maka dari itu kalian itu harus bisa memanfaatkan media yang sekarang, di mana media yang sekarang itu sangat cepat memberikan informasi. Bahkan yang ada di luar negeri itu bisa 1 detik itu sudah sampai informasinya, ya kan? Kemudian di cybermedia juga itu ada multimedia, jadi menggabungkan teks, suara, gambar, dan video. Jelas sekali kan? Dimana di situ cybermedia itu memberikan suatu kesan yang berbeda. Kalau dalam komunikasi itu komunikasinya bersifat hal yang memberikan kesan, karena di situ bisa menampilkan visual itu gambar. Nah, gambar yang kemudian kita tidak bosan, kayak seperti halnya majalah nih, lihat bacaan aja kan kita jenuh, bosan gitu kan ya. Nah, maka dengan adanya cybermedia ini kan memberikan visualisasi yang menarik yang nantinya bisa ditonton oleh orang banyak. Kemudian cybermedia itu bersifat global dan terbuka. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, ini cybermedia itu bersifat global. Jadi semua orang bisa melihat kita. Maka dari itu penting sekali kalian kalau ingin menggunakan cybermedia ataupun media baru itu sangat hati-hati. Nah, itu. Kemudian di sini ada tantangannya. Nah, ini tantangannya pengguna cybermedia nih. Kalian-kalian yang suka bermain medsos yang sekarang nih. Di sini ada satu, itu ada hoax dan disinformasi. Jadi banyaknya konten ataupun informasi yang kemudian diupload dalam cybermedia ini ada oknum-oknum yang sengaja ingin menyebarkan informasi yang salah ataupun informasi yang tidak sesuai dengan realitanya ataupun disebut hoax. Nah, itu seringkali kita konsumsi tanpa sadar. Nah, maka dari itu, gimana caranya kemudian kita menghindari hoax ini? Nah, yang pertama, kita harus mencari sumber yang utama dulu, sumber yang paling benar. Kayak kalau di TikTok nih ada Radar Jember ataupun yang emang dari channel-channel yang sudah centang biru ataupun yang terpercaya secara integritasnya. Kemudian di sini lanjut lagi ada tantangan pengguna cybermedia, yaitu ada cyberbullying dan ujaran kebencian. Nah, ini bahaya sekali nih kalau teman-teman ketahui sekarang bullying ataupun ujaran kebencian itu tidak lagi kita menggunakan fisik, tetapi sekarang kan sudah zamannya digital. Jadi sekarang bullying itu kerap terjadi dalam sebuah dunia maya ataupun dunia teknologi. Maka dari itu penting sekali kalian itu tidak melakukan hal itu, karena nantinya itu ada undang-undang yang akan memberikan hukuman ataupun pasal yang nantinya memberikan kalian
eh, memberikan kalian sebuah denda yang mana kalian harus bayar hal itu. Maka dari itu adanya cyberbullying dan ujaran kebencian itu sebaiknya kalian hindari. Nah, ini yang ketiga ini bagus ini, kecanduan media sosial. Siapa nih yang kalian kecanduan media sosial? Coba kalian pernah berpikir gak berapa hari kalian sehari itu kalian megang HP berapa jam? 24 jam tergantung. Tergantung kan, gimana mau tidur pegang HP, mau kemana-mana pegang HP, kayak kita juga tidak terlepas dengan HP kan. Nah, maka dari itu ini bahaya sekali sebenarnya. Kecanduan media sosial itu berbahaya sekali karena di sini secara tidak langsung itu memonopoli hidup kita, di mana seharusnya kita itu melakukan aktivitas yang sangat produktif, itu malah kita scroll HP, scroll TikTok, ya kan? Nah, itu memberikan sebuah kesalahan yang kemudian di mana itu menjadi tantangan terbesar pengguna media cyber. Kemudian yang keempat itu ada ancaman keamanan data. Nah, kita tahu sekarang itu banyak flexing. Nah, itu makanya di sini dalam media cyber, dalam media yang bersifat dua arah, ini seringkali oknum-oknum yang ingin mencuri data kita itu menggunakan flexing, di mana kita itu seolah-olah ingin memberikan data kita kepada sebuah website yang tidak dikenal. Nah, maka dari itu penting sekali kalian itu melihat dulu sumbernya. Ini benar gak kalian mencari sebuah jurnal ataupun mencari sebuah pencarian di Google kan ya. Maka dari itu ketika kalian itu menyadari harus memasukkan data pribadi kalian, maka kalian jangan langsung memasukkan dulu. Ditakutnya itu adalah flexing dari oknum-oknum yang ingin mencuri data kalian. Maka dari itu tapi saya ingin tanya, tapi kalian pernah nggak mengisi forum link flexing itu? Nggak pernah. Kayak masih email doang, tapi itu kan yang kayak saya mau daftar ini, misalnya mau daftar aplikasi ini, cuma masih emailnya aja, nggak sampai yang kayak gitu ya. Berarti kan setidaknya kalian tahu lah flexing itu kayak gimana. Nah, itu hati-hati juga kalian ketika kalian menemui di cyber media ataupun di media baru. Kemudian kayak gitu di game ada nggak? kalau di game itu biasanya, kalau saya itu belum mengetahui kalau di game itu banyaknya di website ataupun di Google gitu. Kemudian yang ini yang materi kedua yaitu pengertian literasi digital ya. Tahu nggak apa literasi digital? Baca online. Ya, bisa jadi benar juga itu. Jadi literasi digital itu yaitu kemampuan untuk memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara bijak melalui media digital. Nah, penting sekali kalian itu bisa menerapkan dan mengimplementasikan literasi digital di dunia yang penuh dengan modern, yang penuh dengan digital sekarang ini. Di mana sekarang ini kita tahu literasi itu sangat minim sekali. Maka pentingnya sekarang setidaknya kalau tidak kita membaca buku itu, setidaknya kita menerapkan daripada literasi digital ini, yang mana itu ketika kita sudah kecanduan handphone itu setidaknya ada bermanfaatnya juga, karena sungguhnya handphone itu seperti pisau. Ketika kalian tidak menggunakannya dengan baik, maka kalian akan tergores, bahkan terbunuh. Iya. Kemudian di sini menurut UNESCO juga literasi digital menyangkut beberapa hal, yaitu kecakapan teknis. Jadi bisa mengoperasikan perangkat digital kan.
jelas kan kalian bisa menggunakan HP, komputer, laptop, bisa kan? Nah, itu kan skill ataupun value yang tidak semua orang bisa, karena kita tahu dalam belahan dunia ataupun belahan Indonesia ini ada orang-orang yang tidak paham menggunakan handphone. Contoh aja deh, bapak atau ibu kalian yang emang kudet ya, ada itu teman saya. Tidak tahu menggunakan laptop, handphone cuma digunakan telepon. Ya. Itu kan dengan kalian yang anak-anak muda yang bisa menggunakan ataupun mengoperasikan perangkat digital, itu seharusnya bisa nanti menerapkan dan mengimplementasikan literasi digital itu seperti apa, dan itu manfaatnya juga kembali kepada kalian. Kemudian kemampuan berpikir kritis. Nah, ini dimana kalian itu disuruh memilih dan memilah antara informasi yang baik dan informasi yang buruk. Jadi kayak nih, kalau dalam dunia media sosial di TikTok ataupun di IG itu kan campur. Ada yang baik, ada yang buruk, juga masuk ke beranda kalian. Ya. Tapi kalian Tetap aja tonton. Waduh, ini jadi kesalahan kalau gitu. Soalnya konten ataupun sebuah informasi yang kemudian kalian meskipun itu salah ditonton, itu berbahaya. Tapi kan tidak ditiru. Nah, tidak ditiru, tapi secara otomatis itu bakal secara tidak sadarnya itu akan kalian apa ya? Menjadi mindset, pola pikir. Nah, itu bahaya nantinya ketika kalian sering mendengarkan ataupun melihat informasi yang tidak baik ataupun tidak benar. Kemudian di sini ada etika digital. Jadi kalian itu harus tahu mana yang harus diupload, mana yang harus diunggah. Itu kalian harus tahu. Oh, ini konten baik, lebih baik saya share, karena sungguhnya ketika kalian mengupload itu kan kembali juga kepada diri kalian. Itu seperti halnya kita branding diri. Nah, ketika kalian branding hal-hal yang buruk, maka orang lain ataupun masyarakat itu akan memandang kalian buruk. Agar itu ketika kalian ingin mengunggah ataupun ingin mempost sesuatu video nih, konten lucu-lucu, tetapi setidaknya di situ ada hal yang bermanfaat, itu akan kembali juga kepada kalian. Kalau dalam hadis itu ya, ada khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi ketika kalian itu menyebarkan konten-konten yang baik, itu kan bermanfaat bagi orang lain. Kan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, kan gitu kan. Maka dari itu penting sekali ketika kalian ingin mengupload ataupun mempost sesuatu konten yang nantinya itu akan dikonsumsi orang banyak, publik itu orang banyak gitu. Jadi yang lanjut yaitu keamanan digital. Jadi kalian itu harus tahu cara melindungi data kalian. Biasanya dalam aplikasi-aplikasi kayak Pri ataupun bank-bank kalian ataupun WhatsApp aja ya, itu ada verifikasi, kan? Itu kemudian banyaklah perlindungan di media sosial itu sebenarnya. Kalian pernah itu apa? Ada biasanya di HP kalian ada menggunakan kata sandi sendiri nggak? Ya. Ada kan? Nah, itu merupakan cara kalian untuk mengamankan data kalian. Kemudian di sini tahu nggak mengapa literasi digital itu sangat penting? Supaya kita punya pengetahuan ya yang lebih luas dari media sosial. Ya, betul sekali. Punya pengetahuan yang luas juga ya. Tapi di sini juga literasi digital itu ya, sebenarnya ada kalian itu melindungi diri kalian dari ruang digital. Jadi di mana kalian itu melindungi diri, yang dimaksud kalian itu sudah paham tentang dunia sosial ini yang ada digital ini. Di media sosial kalian paham, oh ini pasti penipuan. Nah, kalian itu paham. Tahu nggak kalian, pernah nggak kalian ditipu orang ataupun ditelepon orang-orang yang nggak kenal gitu, kenal kan? Nah, tapi sampai kena itu enggak. Cuma telepon biasa, ya telepon biasa tapi
sih ya nggak tahu lah, iya nggak tahu waktu itu. Nah, itu merupakan contoh daripada kalian penting sekali mengetahui literasi digital. Kemudian di sini ada membangun masyarakat yang cerdas dan kritis yang sudah saya sampaikan tadi ya. Yang kemudian yang terakhir itu kalian bukan hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga produsen informasi. Yang dimaksud konsumen itu kalian itu menikmati. Kalau produsen itu kalian biasanya ngupload. Oh, ini konten menarik nih, tak upload dah di TikTok, di IG, di WhatsApp. Nah, itu merupakan konten-konten yang kalian harus pilah dan pilih nantinya ketika bermedia sosial. Kemudian yang terakhir ini bagaimana solusinya meningkatkan literasi digital, itu edukasi sejak dini ya kan. Kita belajar juga mengikuti seminar-seminar edukasi literasi, bagaimana literasi itu yang baik, kemudian bagaimana menggunakan media sosial yang baik, itu kalian harus belajar mulai saat ini. Yang kedua itu ada kampanye publik dan pelatihan digital. Kalian pernah nggak ikut pelatihan digital? Nggak pernah. Pernah. Oh ya, nanti bisa ikut dah kalau kalian di luar tuh banyak sebenarnya event-event kayak pelatihan digital itu banyak. Gitu. Kemudian ini kesimpulan yang terakhir, kesimpulannya ya yang saya bahas tadi tentang literasi digital, tentang cybermedia, itu ada kaitannya, ada hubungan. Jadi ketika kalian sudah memahami cybermedia, kalian juga harus bisa mengimplementasikan literasi digital. Jadi ketika dua hal itu sudah kalian ketahui, insya Allah kalian bisa memilih dan memilah hal yang benar dalam media sosial. Mungkin itu saja ya sharing season hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.